Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik yang sudah ada di gereja ini dan juga yang mengikuti ibadah live streaming dimanapun kita berada. Kita akan masuk di dalam ibadah kita pukul 16 sore ini. Mari kita persiapkan hati, jiwa, pikiran kita di dalam doa teduh di tempat kita masing-masing. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 121 ayat yang pertama sampai ketiga. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, damainya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadikan hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau adalah sumber penghiburan bagi orang yang berduka cita, dan Engkau adalah sumber kekuatan bagi yang lemah. Kasihanilah kami, tataplah orang yang berduka cita dan yang kena pencobaan,
Dengarlah jeritan mereka dan bebaskan mereka dari penderitaannya, supaya mereka melihat dan mengenal Engkau adalah pertolongan, perlindungan, dan pemelihara pada waktu penderitaan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengarlah hukum Taurat Tuhan di minggu kita hari ini dari titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu.
Tetapi pada hari ketujuh, ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat kelepasanmu berharga, darahnya namamu berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Cakaplah pada Yesus Tuhanmu, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Dengar suaranya sekarang berseru, darahnya namamu berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kita berdiri merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin.
dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel di minggu kita hari ini dari Hakim-Hakim 14 ayat yang pertama sampai keempat kita baca secara responsoria. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna
dan di situ dia melihat seorang gadis Filistim. Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistim, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kita semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kita, keluarga kerajaan Allah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat. Warta jemaat di HKBP Sutoyo, Minggu 26 September 2021. Yang pertama, nama minggu kita adalah minggu ke-17 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, dan topik minggu, hidup sebagai keluarga Allah. Yang kedua, warta pernikahan. Pengumuman kedua, akan menerima pemberkatan nikah Leonardo Pandiangan, putra dari Bapak J. Pandiangan dan Ibu Situa B. Boru Simamora, anggota jemaat HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton Distrik 32 Lampung. Dengan tunangannya Putri Maria Roselin Boru Sialagan, putri dari Bapak Marolop Sialagan almarhum, dan Ibu Ida Tiurma Boru Simanjuntak, anggota jemaat HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, pemberkatan nikah tanggal 2 Oktober 2021 di Gereja HKBP Tanjung Jawa Resort Kedaton, masuk pukul 10 WIB. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga baru tersebut. 3. Anak lahir pada hari Jumat 17 September 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Tukot Siregar dan Ibu Astuti Boru Samosir, jemaat dari sektor Parserahan. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. 4. Anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu 26 September 2021, telah diterima menjadi anggota jemaat di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Tunggul Parulian Naibaho dan Ibu Maria Ika Francisca Boru Situmorang, jemaat asal dari GKPI Siajur Mula-Mula Resort Sagala, alamat Jalan Masjid Bendungan nomor 23, sektor SMA SMEA. 5. Anggota jemaat pindah. Mulai hari ini Minggu 26 September 2021 telah pindah jemaat dari HKBP Sutoyo Resort Sutoyo, keluarga Ganda Marojahan H. Aruan dan Ibu Juliana Boru Simangusong, pindah jemaat ke HKBP Resort Taman Wisma Asri, Distrik 19 Bekasi. Keenam, kena siasat gereja. Mulai hari ini Minggu 26 September 2021 telah dikenai sanksi syarat gereja kepada 1. Pinondang Siregar dan Paulina Boru Sialagan dari sektor Mayasari cerai di pengadilan atas permintaan Paulina Boru Sialagan kepada Pinondang Siregar. Setelah cerai dari pengadilan, Pinondang Siregar menikah lagi. 2. Maltin Kasidi Sinaga dari sektor Mayasari menikah dan diberkati di Pentakosta. 3. Riko Paul Mercy Sinaga dari sektor Mayasari menikah tanpa sepengetahuan gereja. 7. Baptisan kudus. Pada Minggu 3 Oktober 2021, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus kepada anak-anak. Bagi jemaat HKBP Sutoyo dan jemaat tamu yang akan membawa anaknya untuk dibaptis, supaya hadir mengikuti konseling baptisan anak pada hari Jumat 1 Oktober 2021 masuk pukul 15 WIB di gereja HKBP Sutoyo, serta membawa surat pengantar dari situa sektor dan jemaat di sektor Parserahan
langsung ke kantor gereja. 8. Baptisan kudus dan peneguhan sidi. Pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pada ibadah pukul 15 WIB, gereja kita akan melaksanakan baptisan kudus dan peneguhan sidi kepada 2 orang yang datang dari agama lain. 9. Rapat dewan dan seksi. Dihimbau kepada ketua-ketua dewan dan seksi-seksi supaya melaksanakan rapat program dan anggaran tahun 2021-2022 di dewan dan seksi masing-masing. 10. Panitia Pesta Gotilon. Sesuai keputusan rapat jemaat pada 28 November 2020 tentang program tahunan mengenai Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo tahun 2021, maka panitia Pesta Gotilon tahun 2021 adalah sektor Cipinang Asam dan Punguan Ama HKBP Sutoyo yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2021. 11. Ibadah Minggu di gereja. Sesuai dengan perpanjangan PPKM level 3 sampai tanggal 27 September 2021, kita menggunakan prokes yang ketat serta memakai 2 masker atau masker ganda. 12. Kebaktian sektor live streaming. Gereja kita melayani ibadah kebaktian sektor secara tatap muka atau offline dan live streaming pada hari Kamis 30 September 2021 masuk pukul 19.30 WIB. Dihimbau kepada jemaat di sektor-sektor dan perhalado HKBP Sutoyo untuk mengikuti ibadah partangyangan tersebut melalui kehadirannya di gereja atau melalui YouTube HKBP Sutoyo dan Zoom meeting. 13. Berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Nyonya Tambunan Mutiara Boru Hutagalung, Oppu Joshua Boru, pada hari Sabtu 25 September 2021, tutup umur 85 tahun, dari sektor Mayasari. Kiranya Tuhan menghibur keluarga yang ditinggalkan. 14. Sumbangan. Diterima sumbangan dari NN bunga altar untuk Minggu 26 September 2021, ucapan syukur dalam rangka ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati yang memberikan sumbangan tersebut. Untuk lengkapnya warta ini dapat kita baca pada warta cetak. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati gerejanya. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 546, ayat pertama dan selanjutnya, serta mengumpulkan persembahan. Hanya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hadir di tengah-tengah gereja saat ini, dan jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di tengah-tengah rumah kita masing-masing, firman Tuhan yang menyapa kita, yang menjadi kekuatan kita menjalani iman kita, tertulis di Filemon 1 ayat 8 sampai ayat ke-17. Filemon 1 ayat 8 sampai ayat yang ke-17 saya membacakan bagi kita semua dan kita mengikuti di hati kita masing-masing. Permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu konteks firman ini, saya ingin mengajak Anda membayangkan sesuatu hal. Ikuti dulu membayangkan sesuai dengan step demi step yang saya mau anjurkan untuk saudara bayangkan. Sekarang coba pikirkan seseorang yang di dalam 1 bulan ini, karena kita akan mengakhiri bulan ini, yang dalam 1 bulan ini, bayangkan seseorang yang di dalam 1 bulan ini melakukan sesuatu hal yang mengesalkan Anda, melakukan sesuatu hal yang membuat Anda marah. Bayangkan seseorang yang di dalam waktu dekat ini, dalam 1 bulan ini, yang membuat Anda marah. Tapi saya berharap jangan saya ya yang dibayangkan. Kayaknya belum pernah ada dendam di antara kita lah. Entah siapapun itu sekarang di benak Anda, sekarang tahapan berikutnya, dia datang ke hadapanmu. Dia datang ke hadapanmu. Lalu apa yang Anda bayangkan untuk dilakukan dia yang bersalah itu, yang membuat Anda kesal itu terhadapmu? Apa yang ingin Anda minta dia lakukan terhadap Anda? Orang yang melakukan kekesalan itu terhadap Anda. Kemudian saat ini, setelah Anda memikirkan apa yang dia harus lakukan
untuk meredam atau mengobati kekesalan atau kemarahan Anda, sekarang saya mau bertanya kembali. Coba bayangkan seseorang yang telah Anda buat marah di dalam waktu yang dekat ini. Orang yang telah Anda buat marah, kesal oleh karena sikap Anda, perbuatan, perkataan, dan apapun yang Anda telah lakukan terhadapnya. Lalu coba pikirkan, apakah Anda bersedia melakukan hal yang sama seperti yang Anda bayangkan orang lain yang datang kepadamu yang melakukan kesalahan yang sama? Atau jangan-jangan Anda lupa ingatan saat ini? Lupa ingatan, gak ada ku bikin orang marah kayaknya. Karena memang manusia itu seperti itu. Mengingat kesalahan orang lain sangat mudah baginya. Tetapi mengingat kesalahannya sangat sulit dia. Bahkan lupa ingatan. Kayaknya gak pernah laku gurtik itu katanya. Saya mau berangkat dari sana. Tentang memaafkan dan dimaafkan. Tentang meminta maaf dan memberi maaf. Kita mau berbicara di sana karena firman ini pun didasarkan kepada sebuah hubungan yang telah retak. Filemon adalah seorang yang kaya, yang sudah percaya kepada Kristus hasil buah didikan Paulus. Jadi surat Paulus kepada Filemon ini adalah surat seseorang bapa rohani kepada anak didik rohaninya Filemon. Dan dia mengirimkan surat itu supaya dia menerima Onesimus, seorang hambanya yang telah melakukan kesalahan, yang melarikan diri dari Filemon dan melakukan kesalahan terhadap Filemon untuk dimaafkan. Jadi di konteks zaman Filemon ini, seorang hamba atau budak, pembantu, pekerja di hadapan Tuhannya, jikalau dia melakukan kesalahan, tuannya berhak melakukan hukuman apapun, bahkan sampai harus mencabut nyawanya, memberinya hukuman mati. Dan memang si Onesimus ini di beberapa buku tafsir mengatakan bahwa dia melarikan beberapa harta dari Filemon. Jadi dengan demikian dia nyawanya tidak bernilai lagi dan bisa saja dicabut. Oleh karena itulah Onesimus melarikan diri dari hadapan tuannya Filemon. Dan ternyata ketika dia melarikan diri, dia bertemu. Bahkan ketika Paulus pun dipenjara, dia bertemu dengan Paulus. Dan pertemuan Paulus dengan Onesimus itu mengubah karakter daripada Onesimus. Mengubah dia. Lalu ketika dia sudah berubah, Paulus tetap mengingat satu hukum yang harus berlaku di tengah-tengah konteks di zaman itu, yaitu seorang hamba. Seorang hamba akan menerima pengampunannya jika dia kembali kepada tuannya. Hanya tuannya lah yang bisa memberikan pengampunan baginya. Nah, oleh karena itu seseorang yang telah disadarkannya berteman dengan surat yang disampaikan oleh Paulus kepada Filemon, dia menghantarkan Onesimus. Makanya tadi di dalam ayat 8 dikatakan, karena itu sekalipun dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan. Kenapa Paulus mengatakan demikian? Karena memang Filemon adalah anak rohaninya. Kita pasti atau saudara mungkin kalau misalnya guru Anda waktu SD yang pertama sekali telah memperkenalkan pendidikan dalam kehidupan Anda, dia datang menemuimu, seorang guru datang menemuimu, pasti kita akan memperlakukan dia dengan baik. Kita akan memperlakukan seseorang yang berjasa dalam kehidupan kita dengan baik. Tidak mungkin ada orang yang telah memperlakukan kita dengan baik, berjasa dalam kehidupan kita, dan kita memperlakukan sesuatu yang tidak layak baginya. Tentu tidak. Bahkan apapun yang dia minta, mungkin kita akan berusaha untuk memberikannya. Paulus, dia orang yang berjasa secara iman memperkenalkan Kristus kepada Filemon.
tetapi dia tidak memakai hubungan sebagai bapa rohani kepada anaknya untuk meminta agar dia mengampuni hambanya Onesimus. Tidak, tetapi dia berkata demikian, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku meminta daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang di dalam penjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku, kudapat selagi aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dia meminta di dalam kasih Kristus. Dia menginginkan supaya Filemon seperti telah diterima di dalam Kristus, dia juga harus menerima Onesimus di dalam Kristus. Kenapa harus di dalam Kristus? Karena pengampunan di dalam Kristus tanpa syarat. Pengampunan manusia, seorang ibu kepada anaknya. Kalau seorang anak melakukan sesuatu, tak bilanglah, ingatlah dulu waktu kecil kalian mengambil uang gopean dari dompet mama kita, ya kan? Dan ketahuan pula, mama ampuni tapi tetap di strap bawah kan? Angkat kakimu, angkat tanganmu katanya. Tetap kita menerima hukumannya. Lalu tetap mengatakan, kau harus kerjakan ini, bersihkan kamar mandi dalam 2 minggu ini. Orang tua kami seperti itu, setiap kami melakukan kesalahan, kami harus menerima akibatnya. Tetapi kalau kau mau menerima sebuah pengampunan atas permintaan maafmu, kau harus melakukan tahapan-tahapannya. Nah, jadi selalu ada syarat bagi seseorang, seperti kita. Jika engkau mau mengampuni orang lain, dia harus melakukan sesuatu terhadap kita. Tetapi pengampunan yang di dalam Kristus tanpa syarat, bahkan melebihi dari syarat, buahnya lebih dari ukuran manusia. Kita lihat. Tadinya si Onesimus adalah seorang hamba. Di ayat 16 dikatakan oleh Paulus, terimalah dia bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Orang yang telah mengenal Kristus Yesus, dia akan mengampuni orang lain bukan sebagai orang yang bersalah, tetapi orang yang menjadi bagian daripada kasih Kristus. Dia tidak mengampuni orang lain dengan persyaratan, tetapi dia mengampuni dengan kasih Kristus tanpa melihat siapa dia. Mari kita lihat seperti Yesus. Kepada siapa dia harus mati, untuk siapa tubuhnya harus dicambuk, dan untuk siapa tubuhnya harus disalibkan. Apakah hanya untuk orang yang mengikut dia? Tidak, bahkan ikut kepada orang yang mencambuknya dan menyalibkannya. Kepada semua orang. Demikian jugalah seorang Kristen. Oleh karena itu, sesuai tema minggu kita hari ini dikatakan hidup sebagai keluarga Allah. Keluarga Allah tidak dilihat lagi dan tidak dibatasi lagi oleh hubungan darah. Tidak lagi marga, tidak lagi bangsa, tidak lagi suku, ras dan yang lainnya. Tidak, tetapi sudah di dalam Kristus Tuhan. Hubungan keluarga yang dijalin di dalam Kristus Tuhan. Artinya mengenyampingkan diri sendiri. Oleh karena itu mari kita belajar bagaimana bentuk keluarga Allah dari 3 bentuk hubungan yang dipertunjukkan oleh firman hari ini. Yang pertama kita mulai dari Paulus dengan Filemon. Sebagai bapa rohani terhadap anak rohani, meskipun dia punya otoritasnya tertentu terhadap Filemon, tetapi dia tidak menggunakan kuasa otoritasnya terhadap Filemon untuk melakukan kehendaknya. Jadi orang yang hidup sebagai keluarga Allah, dia tidak memaksakan kehendaknya terhadap kita. Dan gurudok ibanatu hita, dia tidak memaksakan keinginannya terhadap kita. Dan mari Anda mengevaluasi kembali hubungan Anda sekarang. Hubungan Anda dengan keluarga Anda, hubungan Anda dengan teman Anda, hubungan Anda dengan orang yang terkasih Anda, pacarmu atau sahabatmu. Lihatlah,
Jikalau Anda dipertemukan dalam hubungan keluarga di dalam Kristus, maka kita tidak berada di posisi sebagai orang yang memaksakan kehendak terhadap orang lain. Tetapi jikalau kita sebagai orang pemaksa kehendak terhadap orang lain, maka itu bukan didasarkan daripada kasih Allah. Itu masih tolak ukurnya adalah kasih dunia ini. Kalau kau tak penuhi keinginanku, kau dan aku end. Itu memang ukuran-ukuran manusia. Tetapi kita adalah Kristen yang mengikut Kristus. Ukuran kita bukan dunia ini. Makanya dikatakan firman Tuhan, janganlah serupa dengan dunia ini. Kita tidak lagi sama dengan dunia ini. Kita punya tolak ukur yang berbeda di dalam menjalin kasih terhadap orang tua, keluarga, anak, saudara, sahabat, teman, pacar. Harus ada jalinan kasihnya yang tolak ukurnya adalah firman Allah di dalam keluarga Tuhan. Lalu kemudian kita lihat bahwa kasih daripada Paulus terhadap Filemon tidak berdasarkan daripada balas jasa. Tidak dalam sisi balas jasa. Oleh karena itu, keluarga di dalam Tuhan Allah adalah keluarga yang hidup tidak di dalam beban membalas kebaikan orang lain. Tetapi dia tetap melakukan kebaikan meskipun terkadang kebaikan kita tidak direspon oleh orang yang kita beri kebaikan. Itu dia. Jadi tidak membalas jasa, tidak menggunakan otoritas kita, tidak memaksakan kehendak kita. Itu adalah bentuk keluarga-keluarga Allah. Kemudian seperti Paulus dengan Filemon, dia meminta. Kita lihat kenapa Paulus mengingatkan kembali, lagi pula aku sudah menjadi tua. Kalau dikatakan menjadi tua, mungkin saja pada saat itu Paulus memang sudah semakin tua. Namun dia mau menekankan juga bahwa pengalaman hidupnya, pengalaman pelayanannya sudah jauh lebih dari Paulus yang dikenal oleh Filemon sebelumnya. Jadi dia mau menunjukkan bahwa penilaiannya tidak akan salah terhadap Onesimus di dalam kematangannya berpikir. Jadi keluarga Kristen adalah keluarga Kristus, keluarga Allah. Dia matang memikirkan sesuatu yang hendak dia mintakan kepada orang lain. Contohnya kalau dia minta sesuatu, dia matang berpikir. Misalnya kalau pacarmu meminta atau kau meminta kepada sahabatmu atau yang saudaramu atau teman dekatmu atau kekasihmu, kita memikirkannya dengan matang. Ketika aku meminta ini, apakah itu hanya akan merugikan dia? Ketika aku meminta ini, apakah baik di antara hubungan kami? Jadi orang yang hidup di dalam keluarga Allah, dia tidak menuntut banyak kepada orang lain. Sama seperti Kristus. Kristus Tuhan kita gak pernah menuntut banyak pada kita. Tetapi dia memberi sangat-sangat banyak terhadap kita. Dan disitulah terlihat hubungan kasih di dalam Kristus Tuhan. Lalu kemudian kita lihat kembali keluarga Allah juga dapat dilihat dari hubungan Paulus dengan Onesimus. Paulus dengan Onesimus hidup di dalam kebersamaan di dalam sebuah penderitaan. Mereka sama-sama di penjara saat itu. Tetapi meskipun dalam kesulitan itu, mereka bersama-sama melakukan pekerjaan pelayanan penginjilan di tengah-tengah kondisi yang sulit. Jadi keluarga Allah adalah keluarga yang bersedia bersama-sama menanggung penderitaan. Bukan ketika dia senang baru abang sayang, ya kan? Ketika dia punya duit, abang sayang. Ketika dia Jamila jatuh miskin lagi, dia abangku tendang gitu kan, ngeri kali kan? Bukan. Tetapi di dalam kesulitannya pun Anda tetap menjadi saudara baginya. Anda tetap hadir baginya. Dan Anda tetap mengizinkan orang lain pun hadir dalam kehidupan kesulitan kita sendiri. Di sanalah keluarga kerajaan Allah ketika kita bersedia menanggung bersama kesulitan-kesulitan hidup ini. Lalu yang berikutnya,
Kalau dari bahasa Ibrani Yunaninya, Onesimus artinya adalah berguna, hidup yang berguna. Dikatakan tadi, sebab mungkin waktu bersamamu, si Onesimus mengatakan bersamamu, dia tidak berguna, mengatakan Onesimus. Tidak berguna karena kebersalahannya, karena kelicikan, kepicikan dan kejahatannya. Tetapi sekarang dia sudah berguna. Jadi arti nama Onesimus ini adalah dia telah menjadi berguna. Jadi orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, yang menjadi sekeluarga dengan Tuhan, hidupnya berguna. Kita berguna bagi orang lain. Sayangnya di zaman sekarang ini menjalin sebuah koneksi, hubungan kerja, hubungan persahabatan, pertemanan, kasih, bahkan terhadap orang tua sekalipun dan orang tua terhadap anak sekalipun, semuanya diukur dari seberapa berguna dia bagi saya. Dan tidak pernah diukur dari seberapa berguna saya bagi dia. Seberapa berguna aku untuk dia. Seberapa berguna aku untuk orang tuaku, seberapa berguna aku untuk anak-anakku, seberapa berguna aku untuk sahabatku, seberapa berguna aku untuk perusahaan tempatku bekerja, seberapa berguna aku untuk kekasih yang menjadi temanku untuk berjalan nanti kelak, seberapa guna aku. Jangan pernah hanya menuntut kegunaan orang lain, tapi lihat dan tatalah apakah Anda berguna atau tidak. Kalau tidak berguna, tempatnya di mana Anda sudah tahu. Ya kan? Jadi coba mari mengevaluasi. Keluarga Kristen, keluarga Allah adalah keluarga yang sudah berguna. Onesimus berguna membantu Paulus di dalam pelayanan. Bahkan dia setelah itu, nanti setelah dia kembali kepada Filemon, bahkan dia meneruskan pelayanan, membuka tempat-tempat ibadah. Bahkan dia lebih jauh berguna lagi setelah menjadi seorang saudara daripada seorang hamba. Jadi kita sudah diangkat. Kalau tadi dulu kita adalah kasta orang yang berdosa, kini kita adalah kasta yang telah diampuni Tuhan di dalam hidup yang baru. Jadi orang yang telah hidup baru, yang telah mengenal Allah, yang telah mendengar firman, dia harus lebih berguna dalam kehidupannya. Jadi coba cek diri Anda, Manginang, coba dulu periksa kegunaan Anda terhadap orang yang di sampingmu, atau bilanglah dulu kekasih hatimu, sahabatmu, orang terdekat saat ini, seberapa berguna kau baginya. Jangan tanya seberapa berguna dia bagimu. Jangan, kalau itu udah yakin ngajelasi berguna do ibana roh tujuh manuci jabun apa manuci mangapel manggosok ni namu, bah itu masih tolak ukur dunia ini. Tetapi tolak ukur keluarga Allah adalah dia terhadap orang lain. Lalu kemudian mari kita lihat kemudian seperti apakah keluarga Allah. Paulus terhadap Onesimus. Dia merencanakan supaya Onesimus kembali kepada Filemon, memperoleh kebebasannya dan meminta kepada Filemon supaya dia bukan lagi dijadikan hamba, melainkan dijadikan sebagai saudara. Artinya seorang yang menjadi keluarga Allah, dia selalu berpikir untuk hal yang baik kepada orang lain. Dia merencanakan yang baik terhadap orang lain. Tidak licik, menjebak atau memperangkap orang lain. Tidak, sebaliknya dia berusaha memikirkan, merencanakan yang terbaik bagi orang lain. Itu yang ditunjukkan oleh Paulus terhadap Onesimus. Lalu bagaimana Onesimus terhadap Paulus? Onesimus tunduk dan taat. Dia bersedia menemui Filemon. Dia bersedia untuk meminta kepada Filemon berteman dengan surat yang di tangannya yang dikirimkan oleh Paulus. Lalu saudara yang terkasih, hubungan yang terakhir adalah hubungan Filemon dengan Onesimus. Hubungan keluarga Kristen adalah keluarga yang di dalam Tuhan adalah keluarga yang mengampuni. Makanya saya tadi di awal berusaha untuk mengevaluasi diri kita di sesuatu yang Anda bayangkan. Kalau
meminta orang lain meminta maaf, mengakui kebersalahannya, itu mungkin adalah keinginan kita. Tapi mengakui kebersalahan kita terhadap orang lain agak sulit bagi kita, bahkan lupa kita apa yang salah terhadap orang lain yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, pengampunan hanya akan hadir di dalam diri orang yang merasa bersalah dan yang bersedia meminta maaf. Dan pengampunan itu akan berbuah baik kepada orang yang bersedia memaafkan. Oleh karena itu, mengampuni dan dimaafkan sama-sama menghasilkan buah yang baik kepada yang meminta maaf dan kepada yang mengampuni. Jadilah keluarga Kristen, keluarga Allah yang bersedia meminta maaf dan bersedia mengampuni pula. Kalau ada di dalam diri kita hal itu, maka sungguhlah kita adalah bagian dari keluarga Allah. Tapi kalau tong dosongon akahatan yo pungtai di hita, pajupang di tanorara tu dongan. Kalau masih rasa dendam itu lebih mendominan, kebencian lebih mendominan, melihat wajahnya kayaknya mau marsi janggulaan, pantang dilihatlah. Hanya dicium aja aroma parfumnya, bilang ih parfumnya murahan, terus gitu. Bawanya dosa. Ingatlah bahwa di sana kita belum masuk di tahapan bahwa kita adalah keluarga Allah. Jadi orang yang sanggup mengampuni dan memaafkan adalah keluarga Allah. Kemudian menerima kekurangan. Menerima kekurangan juga adalah bagian dari bentuk dan sifat keluarga Allah. Saya pernah baca satu cerita seperti ini. Ada pasangan suami istri yang masih muda. Jadi ternyata waktu suaminya mau melamar istrinya itu, suaminya itu bikin puisi untuk melamar istrinya. Dan karena mendengar puisinya itu, kelepak-kelepaklah dia, ujungnya ya bersedialah dia untuk diperistri oleh suaminya itu. Nah rupa-rupanya setelah mereka menikah, tak pernah didengarnya lagi suaminya berpuisi. Rupanya hanya waktu melamar itu aja dia berpuisi. Ujungnya untuk mengingatkan suaminya itu, si istrinya bilang, aku cobalah dulu berpuisi katanya, untuk ku kasih sama suamiku. Ditulisnya lah puisinya demikian. Waktu aku menuliskan namamu di tengah pasir di tepi pantai. Namamu terhapus oleh air gelombang yang menepi ke pantai. Kemudian diikuti lagi, aku menulis namamu di angkasa, tetapi tertiup oleh angin yang kencang. Dan aku juga menulis namamu di jantung hatiku. Katanya gitu, aduh mantap kali pikirku kan, waktu membacanya pun jauh kali itu ya gitu. Aku menulis namamu di jantung hatiku, mangoi, sedangkan dokter jantung pedang barani manurak goar de bahamna. Ita detangani jantung nong dioperasi bana, kadang mungkin nih. Gak sanggup itu. Tapi itulah hebatnya puisi. Aku menuliskan namamu di jantung hatiku. Tapi yang gak enaknya ujung-ujungnya, ternyata setelah aku tuliskan namamu aku kena serangan jantung katanya. Rupanya kembali lagi, dia kesal sama suami itu. Ah enak kali nih, padahal makin sakitnya hatiku dibikinnya ini. Rupanya itu masih sele-selenya lagi itu. Gak sengaja, dia mungkin mau matikan api kompor di dapur. Rupanya suaminya lewat, dilihat puisinya itu. Dilihat, dibalas suaminya lah puisinya itu. Dibalas suaminya dikatakan gini, Tuhan melihat aku kelaparan, dia kasih aku makanan. Tuhan melihat aku haus, dia memberikan aku minuman. Tuhan melihat aku hidup di dalam kegelapan, dia berikan aku terang. Tapi sayangnya, Tuhan tahu aku penuh dengan sukacita dan senang dalam hidupku, tapi dia berikan kau jadi masalah. Dibalasnya kayak gitu. Ujungnya yang tadinya alat komunikasi kasih berubah menjadi panobosan nirimas. Apa yang mau kita lihat? Ya, keluarga Kristen itu sebenarnya boleh saja mengkomunikasikan ketidaksenangannya. Karena memang supaya jiwa kita sehat, kita harus juga menyatakan hal yang mengena
di dalam hati kita yang mungkin membutuhkan penjelasan dari orang lain. Tetapi hendaklah komunikasi itu di dalam damai. Jika tadinya itu adalah alat yang mendamaikan, tetaplah itu kita pegang sebagai alat pendamai. Bukan sebaliknya, alat untuk menghadirkan kemarahan terhadap orang lain. Karena keluarga itu adalah keluarga yang di dalamnya Allah berkarya. Bukan emosi kita, bukan keinginan kita, bukan kehendak kita, tetapi melainkan keinginan dan kehendak Allah. Jika Allah menghendaki damai, damai itulah yang harus diperjuangkan. Jika Tuhan menghendaki kekudusan, kekudusan itulah juga yang harus kita perjuangkan di dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah keluarga, kita dengan orang tua kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, di pekerjaan, bahkan di hubungan kasih mesra kita sekalipun. Ingatlah, Anda keluarga Allah. Jadi sebagai keluarga Allah, bawalah ciri-ciri keluarga Allah itu dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika di zaman ini, memang ada seorang sintua waktu kami sermon bertanya, Filemon kan sudah mengenal Paulus, terus kenapa dia masih memperbudak manusia ya gitu, ditanyakan demikian. Padahal dia sudah menjadi Kristen. Lah justru mulai dari Filemon lah gerakan perubahan tentang makna budak dan memperkerjakan budak di zaman konteksnya mengalami renovasi, perubahan. Jadi mulai dari situ, dimulai ketika si Paulus menyerukan, dia bukan lagi budak bagimu, hamba bagimu, melainkan saudara. Dan oleh karena itu Filemon juga melalui surat Paulus mengalami perubahan iman kembali. Yang artinya bahwa setiap manusia selama dia hidup, selama nafas ini masih dalam tubuh ini, selama itu pula dia harus terus belajar tentang kebenaran Allah. Setelah tahu yang benar, ubahlah kepada kebenaran itu. Jika perbudakan itu tidak layak, maka ubahlah perbudakan itu menjadi persaudaraan. Apakah perbudakan itu masih ada sampai zaman ini? Masih, saudara. Hanya yang memperbudaknya yang beda. Lihat, sudah banyak manusia diperbudak oleh pekerjaannya. Jadi segala sesuatu adalah ditolak ukurnya jikalau tidak bertentangan dengan jadwal schedule kerjanya. Ada orang yang diperbudak kemajuan zaman, teknologi. Ada orang yang diperbudak oleh gadgetnya, diperbudak oleh game online-nya, diperbudak judi online. Ada yang saya kenal nih, udah miskin dia tapi judi online lagi. Udah gitu, sanggup dia ngutang untuk judi online. Tapi istri dan anaknya terbengkalai. Seram kali kau lihat. Kawan ini pikirku. Udah miskin dia tapi tetap dia sanggup. Nah oleh karena itu dia diperbudak oleh keinginannya, kita diperbudak oleh keinginan kita. Kita terkadang gak sadar bahwa keinginan kita sedang memperbudak kita. Passion zaman ini juga bisa memperbudak seseorang. Apalagi cewek-cewek ya, korban iklan. Udah bawaan lahirnya, bapak mamanya udah taunya sawo busuk ya kan kulitnya. Dipaksanya mau kayak Korea style dia. Gak akan bisa saudara. Terimalah apa adanya dirimu. Dan memang nggak ijab bertabu apa ya non? Saya dong donongan naholong rohana Tuhamuna songonau kan? Pasti selalu ada. Nah dan yang paling gawatnya kawan-kawan, yang paling gawatnya saat ini, ada pula buncin, budak cinta hamna. Zaman ini udah buncin itu dia dulu si Mawar itu udah buncin dia katanya. Budak cinta, aku gini, apanya buncin ini? Rupanya budak cinta, apapun yang diinginkan, dikehendakkan, yang penting abang senang. Yang penting senyummu tertore di bibirmu adikku, amangjo. Dia menghilangkan dirinya, menghilangkan wibawanya, bahkan menghilangkan Kristus, rasa takut akan Tuhannya, hanya karena mengejar cinta orang lain. Sama seperti Simpson tadi. Dalam epistel kita,
orang Palestina yang tidak mengenal Allah, yang menyembah ilah lain. Tapi udah buncin dia melihat pandangan pertama, kan gitu kan? Di pandangan pertama loh, aku melihat seorang gadis di Palestina, langsung buncin aku sama dia. Kayak gitulah dulu gambaran bahasanya. Lalu dia paksakan orang tuanya, udahlah ambillah dia menjadi istriku. Lalu orang tuanya bilang, enggak ada lagi paribanmu, kan ya kata enggak lalu si Simpson marga pejahitan nanti. Nah soadong beharwa paribanmu ikon halakan nama. Eceknya seperti itulah itu. Lalu kemudian dia bilang, enggak, karena udah cinta kali aku sama dia. Namun memang kadang-kadang cinta yang seperti itu pun dikaryakan Tuhan juga nya. Karena melalui Simpson, meskipun akhirnya orang Palestina menghancurkan masa kejayaan dari Simpson sebagai hakim ketika itu, namun Allah menghadirkan kembali Eli menjadi hakim yang memperbaiki kondisi. Mau membicarakan bahwa segala sesuatunya baik cinta manusia itu hanya cinta Allah lah yang sejati. Ujungnya memang Simpson dikalahkan oleh buncinnya sendiri, oleh Dahlia yang akhirnya membuat sesuatu yang melemahkan Simpson. Demikian juga kita, jika Anda mengandalkan cinta yang di dunia ini, jikalau Anda mengandalkan hubungan koneksi Anda di dunia ini, jika Anda lebih mencintai persahabatan daripada mencintai Allah yang adalah keluarga yang terbaik, yang menerima Anda di dalam suka dan duka, di dalam keberdosaan kita, maka lihatlah setiap yang mencintai dunia ini, dia akan hanyut oleh dunia itu sendiri. Dia akan kehilangan arahnya. Kita lihat, saya pernah baca ada seorang perempuan, dia udah cantik pada dasarnya. Kemudian dia ingin mengubah wajahnya seperti Barbie. Operasi dia kemana-mana kamu nah. Operasi hidungnya, dagunya, bahkan sampai apa-apa aja dioperasinya. Bahkan diceritakan sampai 23 kali operasi dia. Tapi ujungnya apa yang terjadi? Ketika dia mencintai kecantikan, justru dia kehilangan kecantikannya. Dia kehilangan wajahnya. Dia kehilangan jati dirinya. Karena dia mengejar cinta dunia ini. Karena memang tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita lihat, kalau dasarnya tadi Anda mencintai pacarmu gara-gara cantiknya dia, percayalah kawan, hilang cantiknya karena keriput wajahnya, hilang juga cintamu terhadapnya. Kalau kau tadi mencintai si pria itu karena pekerjaan, status sosialnya, atau mungkin pendidikannya, jabatannya, atau yang lainnya, ingatlah itu pun berlalu dalam diri manusia. Kepintaran sekalipun berlalu dalam diri manusia. Karena nanti setelah kita masuk ke 70 tahun ke atas, kita akan mengalami kehilangan daya ingat, kekuatan ingatan kita. Makanya ada kepikunan itu, Alzheimer namanya. Nah maka tidak ada yang kekal, hanya kasih Allah lah yang kekal. Oleh karena itu, sesuai tema hari ini, hiduplah sebagai keluarga Allah. Dan belajarlah dari hubungan daripada Paulus kepada Filemon, Paulus kepada Onesimus, dan Filemon terhadap Onesimus. Dan jadilah keluarga yang mengampuni, berkomunikasi, dan menerima orang lain. Dan terlebih, kelolalah diri Anda supaya Anda layak menjadi keluarga Allah. Kelolalah dirimu, diri kita, supaya kita layak menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Supaya pada akhirnya kesenangan yang kekal milik Anda, milik saya, milik kita semua. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu yang kami terima hari ini. Sungguh Tuhan, kami ingin menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Namun untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu ya Bapa, kami harus mengubah karakter manusiawi kami yang hanya mencari kesenangan dunia ini, berubah mencari kesenangan surgawi. Maka bimbinglah kami Tuhan,
seperti cara Paulus membimbing Onesimus. Demikianlah kami percaya kuasa Roh-Mu akan membimbing kami. Dan kami akan menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Engkau telah menerima kami Tuhan di dalam keberdosaan kami. Engkau telah mengampuni kami ya Bapa di atas segala kesalahan kami. Kini kami mau belajar untuk mengampuni. Kami mau belajar untuk mengakui. Maka sanggupkanlah mulut dan pikiran hati kami Tuhan. Di dalam hati yang tulus dan ikhlas, mengampuni dan meminta maaf kepada orang lain. Ajarkan kami lebih mengingat kesalahan kami, agar kami mampu memperbaiki diri kami. Jangan biarkan kami hanya menghitung-hitung kesalahan orang lain, yang membuat kami seakan semakin marah, semakin membenci, dan semakin tidak menyukai sesama kami. Tapi ajarlah kami Tuhan, mengenal bahwa kami adalah manusia yang lemah. Kami membutuhkan kuasa-Mu Tuhan untuk memperbaiki kehidupan kami. Maka hadirlah Tuhan di dalam kuasa-Mu, di dalam kuasa Roh Kudus, membaharui hidup kami. Agar kami layak Tuhan menjadi bagian daripada kerajaan-Mu. Kami layak kelak menjadi bagian dari orang yang bersuka cita di dalam surga-Mu yang telah Engkau sediakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang kami sembah. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ini. Lihat setiap hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Lihat setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah Tuhan Engkau adalah Allah yang tetap hadir di dalam hati, di dalam kehidupan, di dalam setiap langkah mereka, terlebih di dalam setiap kebersalahan mereka. Supaya mereka tetap setia Tuhan untuk meminta pengampunan daripada-Mu. Agar mereka Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu. Dan kami semua Engkau layakkan menjadi tempat berkat-Mu diberikan. Dan kami juga layak menjadi tempat firman-Mu hidup dan berbuah di dalam kehidupan kami, terlebih terhadap sesama kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap pergumulan mereka. Pergumulan yang dihadapi di tengah-tengah keluarga, persahabatan, pekerjaan, pendidikan, atau apapun yang saat ini dihadapi oleh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan, di dalam hati kami yang mau tulus meminta kepada Allah, di dalam kepala kami yang tertunduk memohon kepada-Mu, dan tangan kami yang kami lipatkan untuk menyembah Engkau, supaya Engkau melihat ke dalam hidupan kami, agar Engkaulah Allah kami yang menyangkupkan kami menghadapi setiap pergumulan, menghadapi setiap persoalan, terlebih ya Allah untuk menggapai setiap harapan kami. Tuhan, apapun itu, baik jodoh, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, orang tua, saudara yang mungkin sedang kami gumuli saat ini. Tuhan, Engkaulah yang menjawab dan Engkau yang menunjukkan jalan-jalan bagi kami, supaya setiap jawaban doa kami bisa kami peroleh di waktu yang terindah yang telah Tuhan sediakan bagi kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami, negara kami, terlebih di masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk beribadah di rumah ibadah ini. Dan meskipun demikian Tuhan, kami tetap harus waspada, kami tetap harus tunduk dalam protokol kesehatan yang telah diaturkan oleh pemerintah kami sebagai cara kami berperang terhadap pandemi yang masih kami hadapi saat ini. Jangan biarkan kami lengah ya Tuhan, tetapi kami tetap siaga, menjaga kesehatan kami, menjaga pola hidup dan gaya hidup kami. Terlebih ya Tuhan, tunduk dalam protokol kesehatan yang dianjurkan, yang harus kami lakukan. Agar pada akhirnya Tuhan, kami akan menjadi pemenang kelak, sehingga kami bisa berkumpul seperti semula, memuliakan Engkau, bertemu dengan saudara kami tanpa khawatir sedikit hal apapun. Maka kami mau menyerahkan hidup ini, dunia ini, semuanya hanya kepada-Mu ya Bapa. Di atas segalanya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada-Mu. Kami juga layak menjadi berkat bagi orang lain. Kami layak menjadi tempat
firman-Mu berdiam dan berbuah, kami layak menjadi anak-anak-Mu yang sekeluarga dengan-Mu di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan doa permohonan kami ini. Amin. Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita 2 kantung, yang pertama untuk pembangunan gereja kita dan yang berikutnya untuk pusat HKBP. Ibadahmu kepada Tuhan
kami undang untuk berdiri. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin.
Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami segenap pelayan di gereja kita HKBP Sutoyo menyampaikan selamat hari Minggu, kiranya Tuhan senantiasa menjaga kita sehingga kita bisa bertemu kembali di minggu yang akan datang di dalam keadaan sehat. Dan kami tetap menghimbau, tetap jaga kesehatan dan tunduk dalam protokol kesehatan yang dianjurkan bagi kita. Semoga kita semua tetap di dalam kasih karunia Allah. Akhir kata kami menyampaikan Shalom, Horas.
you